Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Senang sekali saya Lilo Roili kembali menyapa sahabat Al-Qudwa di Teras Al-Qudwa. Episode kali ini episode yang sangat luar biasa karena pagi ini siang ya. Apapun lah pokoknya hari ini spesial buat saya karena kehadiran teman saya Ibu Pipit Piharsi. Kemana aja lu? Lu artis, susah banget dihubungi, susah banget mampir ke sini. Biasalah Pak Lilo ya, kesibukan. Gitu. Sibuk banget kayaknya. Apa nih? Sibuk apa nih hari ini emang? Biasa, masih kayak dulu-dulu sebenarnya. Mesti ngajar, mesti ngurus anak-anak. Ya, nulis gitu. pasti. Nulis pasti. Ya, jadi for your info ya sahabat Al-Qudwa, aku saya temenan sama Pipit nih memang awalnya dari menulis ya. Kita nulis, ceritain dong dulu gimana kita ketemunya. Kayaknya akhir-akhir kita kuliah ya. Setelah kita kuliah, iya, setelah kita kuliah. Terus zaman masih apa namanya idealis. Sebenarnya sih, gue juga nggak inget banget ya. Maksudnya gue juga nggak interest waktu itu deh kalau nggak salah gitu. Cuma karena di apa namanya ditawarin sama Imas ya. Pelopornya Bu Imas ya sebenarnya yang ngajakin gitu. Kita awal-awal tuh Bu Imas. Gue dulu apa lu dulu ya? Gue dulu kayaknya, lu dulu. Oh gitu. Lu dulu, terus baru ngajak gue, terus baru ngajak teman-teman. Oh iya, Pak Topan juga. Halo Pak Topan. Pak Topan pengen disebut. Penting banget nyebut Imas langsung tiba-tiba begini, hak milik. Iya, ada true story-nya di situ ya, antara Imas dan Topan. Iya. Ya, and then lanjut. Terus habis itu karena kita waktu itu melihat di Kabupaten Lebak tuh kayak belum ada nih gerakan literasi gitu kan, terutama di kalangan anak-anak mudanya. Terus kita bersepuluh ya kalau nggak salah, apa bersebelas gitu. Akhirnya kita konsulkan karena kebetulan Imas tuh pernah di Rumah Dunia, ikutan pelatihan di Rumah Dunia. Ikutan pelatihan kelas menulis di sana Rumah Dunia. Iya. Dan ketemu sama temen-temen FLP cabang Serang betul. Gitu. Dan tergeraklah untuk membuat FLP cabang Lebak. Gitu. Dicarilah orang-orang yang memang interestnya ke situ, aktivisnya di literasi di Lebak. Tapi kayaknya waktu itu sulit juga ya Pak Lilo ya. Waktu itu memang sulit dan memang juga medianya juga nggak banyak ya. Betul. Media untuk bisa penyaluran dan lain sebagainya gitu. Let's say waktu itu juga perpustakaan juga tidak masih seperti gudang ya. Masih seperti itulah ya gitu. Jadi belum seperti sekarang yang sudah berdiri megah gitu ya. Dan representatif. Dulu tuh seperti itu, kemudian ketemu lo Pipit, kemudian gue, kemudian siapa lagi sih? Yusi, Wawan, Empik, Topik. Terus yang tinggi satu lagi siapa tuh? Yang siapa tinggi? Tony, Ari, Ari, Uce. Nah udahlah gitu, kemudian kita bikin FLP cabang Lebak, ngumpul-ngumpul di BKD. Sekarang jadi museum. Jadi museum Multatuli. Disitulah kayak apa ya gitu, segerombolan anak remaja yang nyari apa gitu. Bener. Ya kayaknya gitu, nyari jati diri kayak gitu ya. Ngumpul gitu ya. Kemudian juga hari itu mah kok jadi gue yang cerita, lu dong. Gak apa-apa gantian, apa gue MC di sini. Hari itu mah kita nggak mikir bahwa dapat benefit apa gitu ya. Nggak ada kepikiran ke situ sama sekali. Bahkan kita yang cuma sekedar pengen diskusi harus ke Cipanas juga dijabanin ke Cipanas. Sejauh mata memandang. Dengan dulu ya jalannya masih bagus banget ke Cipanas, tapi tetap dijabanin. Demi apa coba? Demi literasi di Lebak. Nggak tahu di hari itu juga kayaknya gue juga nggak aware banget terhadap literasi. Pengen rame aja gitu. Seneng aja gitu berkomunitas gitu, resep aja gitu yang ada gitu, punya circle yang saling mendukung gitu. Terus akhirnya tapi jadi ya kayaknya hari itu ya. Jadi setahun kita jalan bareng lancar semuanya dan teman-teman SMA, anak-anak SMA, terus ada juga teman-teman dari mahasiswa dari
STKIP, STKIP, dari Latansa banyak yang ikutan gabung buat kelas menulis Betul. FLV cabang Lebak. Bahkan pelan tapi pasti masing-masing dari personal kita mulai muncul karya-karyanya Betul. gitu ya, ikutan antologi-antologi, kemudian juga diundang di beberapa event, kemudian juga sampai sekarang 2025 jadi seorang narasumber. Oh iya, tepuk tangan buat siapa? Buat kita semua dong, Pit. Gimana sih? Semenjak itu kan gua nggak tahu lu ya, kita agak kayaknya mulai berjarak setelah deh kalau semuanya menikah ya, sumber kehidupan kayaknya, masing-masing, kita juga sibuk dengan rumah tangganya kehidupan masing-masing. masing-masing. Terus baru ketemu lagi pas Tapi kita ada tetap event, intens ya di Facebook gitu ya, saling. kemudian di WA group, kan kita ada WA grupnya Betul, FLP betul. ya, tetap masih berkabar gitu kan. Tapi lesu gitu ya, Iya. karya-karya gitu dan Karya-karyanya. sebagainya. Pada akhirnya karena apa namanya ya, karena komunitas tidak jalan gitu ya, karena kesibukan masing-masing, akhirnya gue tuh pribadi ya mengatasnamakan Lebak gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain mendingan berkarya aja gitu ya. Gitu ya, udah gue bikin antologi tuh yang pemuda tanda tanya, yang lu masukin itu, yang suami lu juga ikut waktu itu belum jadi suami. Tapi gue lupa loh, yang mana gue ceritanya di situ. Mana ya? Yang setengah-setengah gitu Mas Irfan itu gitu. setengah Iya, apa gitu. nulis juga Dibarengin sama punya lu Iya. juga di situ gitu. Itu yang covernya hitam, gambarnya orang Baduy gitu, kayak gitu. Udah tuh di situ mulai bergeliat lagi gitu, bikin masing-masing dari kita punya karya gitu. Tapi ada beberapa yang ini juga ya, akan berguguran gitu. Nggak sampai jadi ya Pak. Gitu. Tapi tetap intens ya, kita komunikasi gitu. Terus punya kesibukan masing-masing, lu akhirnya mengabdi di Kalau gue kan ya? memang sebelum nulis juga udah ngabdi Udah kan, ngabdi ya, udah Pak, ya? ngabdi. Cuman setelah kita kayak vakum gitu ya di komunitas kita, ada tuh nemu komunitas online yang lain, namanya kelas Selingkuh nih belajar, ceritanya. kelas belajar, kelas belajar menulis Nusantara. Kebetulan foundernya itu Bapak Wijaya Kusuma, dia tuh salah satu blogger di Kompasiana dan tulisannya tuh selalu HL, selalu yang terdepan lah, jadi highlightnya gitu. gitu. Beliau juga guru di Lab School Jakarta, guru TIK. Nah, beliau bikin WA group. Gitu. Awalnya tuh di pas COVID itu kan banyak guru yang kita kan sekolah nggak aktif di sekolah dalam artian ya, nah, terjadi banyak waktu luang. Nah kebetulan ada WA group itu masuklah di situ, jadi belajar lagi di situ juga, belajar nulis lagi sampai akhirnya kalau ikut WA group itu kan setelah kita belajar misalnya sekian pertemuan, di akhirnya kita harus nulis buku hasil dari setiap materi di pertemuan itu. Let's say kajian online lah kayak gitu ya. Seperti itu, dan kita semua kalau mau lulus ya harus nulis. Nah, gue juga berhasil tuh nulis. Tuh judulnya Rahasia Penulis, rangkuman dari semua materi itu. Iya. Habis itu ada event lomba blog, meskipun belum jadi juaranya, tapi tetap hasilnya kita bisa nulis buku tuh dari situ. Jadi setiap hari kita ditantang untuk nulis atau posting satu tulisan di blog kita. Gitu. Jadi 30 hari itu nggak boleh ada yang kosong. Hasil postingan kita kemudian dibukukan. Nah, jadi 1 tahun itu 2 buku tuh keluar langsung gitu. Ya untuk marketnya ya teman-teman yang gabung di grup itu. Gitu. Dari lo ngeblog udah ada menghasilkan nggak sih, Beb? Dari ngeblog itu yang menghasilkan di zaman Multiply, tapi asli gue dulu mah nggak tahu ya, gue mah nggak masuk ke ranah itu ya. Gue masih konvensional sih kalau gue. Dulu tuh kan Multiply itu salah satu site juga penyedianya. Kan kalau blog dari blogger, ada WordPress, nah ada Multiply. Kalau dulu tuh sebelum zamannya e-commerce kayak sekarang, orang tuh banyak jualan di Multiply, jualan online. Iya, tapi aku juga ngeblog di situ, nulis di situ. Dan biasanya
lebih menangnya dapat fee-nya itu justru karena ikut lomba sih, lomba nulis gitu. Okay. Nggak sampai dapat dari ads, dari iklan itu belum. Cuma karena ikut lomba menulis karena di konser di blog itu ya. Betul. Cita-cita lu sebenarnya emang mau jadi penulis, Pit? Enggak sih, waktu kecil pengen jadi Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Waktu kecil pengen jadi Sailor Moon. Tapi emang Sailor Moon the best sih ya. Iya kan? Nggak ada manga yang terbaik di antara yang lain. Enggak sih. Kalau penulis itu mungkin awalnya karena suka aja nulis, hobi. Kalau cita-cita sih sebenarnya bukan cita-cita juga, tapi lebih karena terjun di situ ya udah kita cintai lah pekerjaan itu sebagai guru. Lu sendiri nggak mengklaim bahwa diri lu tuh pengen jadi penulis gitu. Secara tidak sadar aja gitu karena lu menggeluti seneng gitu, nulis, kemudian semesta mendukung. Lo tuh bentar-bentar dipanggil, bentar-bentar disuruh jadi narasumber dan lain sebagainya gitu. Ya kira-kira gitulah. Safar sudah berapa kali jadi narasumber sebagai seorang penulis? Berapa kali ya? Kayaknya sering sih kalau di antar sekolah. Antar sekolah banyakannya mungkin sudah lebih dari 10 mungkin ya, lebih pokoknya. Udah dalam rentang waktu 2024 2025 ini. 2024 2025 mungkin 5 lah, kurang lebih 10 atau 5 atau 10 pertemuan ya di 2024 2025. Lebihnya mungkin kayak dijadikan juri di lomba-lomba kayak gitu. Baik tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten. Tapi masih berkaitan dengan kepenulisan dan juga literasi iya, kan ya? Masih berkaitan. Oke. Nggak nyangka ya bakalan jadi kayak gitu. Nggak nyangka. Karena dulu kayak kita ngumpul aja kan. Gitu. Yuk kita kumpul. Dan lain sebagainya gitu. Tapi dari situ juga ada ketemu jodohnya juga. Siapa tuh? Iya. Oke. Pit, ngomongin soal, kita coba tarik dulu yuk kehidupan lo gitu ya. Waktu kecilnya lo gimana sih? Kebetulan sampai mungkin darah literasi itu mengalir jadi ada gitu ya. Jadi waktu kecil itu kita kan 7 bersaudara nih. Banyak amat. Gue anak ke-7. Terus bungsunya. Jaraknya juga mungkin antara anak ke-1 sama gue tuh jauh. Dan mama almarhum termasuk orang yang kayak terlalu banyak yang dia urus karena adik-adiknya pun ikut mama gitu kan. Nah, salah satu solusinya, belum lagi gue tuh waktu kecil anaknya jarang, sedikit bicara banyak makan. Orang mah sedikit bicara banyak tindakan ya, ini banyak makan. Jadi jarang banget ngomong, nggak seneng banyak ngomong. Jadi sama mama tuh kalau misalnya mau nanya dan gue males ngomong, udah tulis aja. Gue dikasih buku harian, dikasih buku harian. Pokoknya hari ini apa yang gue alamin suruh ditulis tuh sama mama. Nanti masih Sailor Moon juga tuh covernya. Nanti sama mama dicek gitu, apa nih yang dialamin anak ini hari ini, ada masalah apa gitu. Kalau misalnya nyokap lu profesinya apa waktu hari itu? Ibu rumah tangga biasa? Ibu rumah tangga biasa, dan beliau tuh hanya lulusan SMP. Dulu sekolahnya di Rangkas, di SMAP, zaman SMAP dulu. Oh, di SMP 4 itu karena ya? Dulu mama emang tinggalnya di Rangkas kan. Karena kakek dulu polisi, ditugas dari Bandung ke Rangkas. Jadi mama tinggal di Rangkas. Bisa ke Cipanas diboyong sama bapak. Terus kebetulan kakek jadi polsek di Cipanas gitu. Ya udahlah ya. Makanya dari situ, dari kebiasaan menulis itu mungkin secara nggak sadar jadi terbiasa. Terus kebetulan kakakku juga dia aktivis di jurnal di kampusnya. Kemudian mau nggak mau kan jadi ikut baca bukunya dia, baca tulisannya, dan dia juga ngedukung. Jadi kalau misalnya ada lomba atau ada event, suka disuruh ikutan. Atau kita nggak tahu karena kita masih kecil kan, disuruh nulis, ternyata tulisan kita dimasukin dimuat ke majalah atau ke koran. Dan memang pernah satu kali kalau tidak salah waktu aku masih kecil, dulu ada tabloid Baca Sakti kalau tidak salah atau apa gitu ya, dan itu pernah masuk salah satu Wiro Sableng ya. Akhirnya masuk ke situ, tapi aku sendiri udah kayak lupa sih ya naskahnya, karena memang kalau nggak salah kelas 1 SD deh. Kelas 1 SD. Iya. Jadi ini ya gitu, jadi amazed gitu ya sama orang tua zaman dulu ya, nggak ngerti tentang konsep parenting, tapi kepikiran ke situ. Jangan-jangan kakak lu juga awalnya
emang nyokap lu juga gitu kali? Atau emang justru Kayaknya enggak sih, kalau justru kakakku, setelah kakak lu udah berkecimpung di situ, betul, baru ketimpahan gitu. kelimpahan ya, sebagai anak yang jaraknya paling jauh dan yang paling kecil. Kalau kakak gue emang mungkin dari dia SMA dia udah senang nulis, dan dia emang bacaannya dari dia sekolah kayaknya udah berat karena ya? buku-bukunya juga gue lihat di perpustakaannya berat. Masya Allah. Berat, Pak. Berat banget ya. Oke. Terus? Ya udah masuk ke SMP. Pas SD juga kalau ada lomba di sekolah kita disuruhnya ikutnya lombanya kayak mengarang, terus meresensi itu di Cipanas? gitu. Iya, dulu kalau zaman bisa SD. sih kan di pelosok. Mohon maaf, jangan salah. Gue suruh nari, gimana dong? Sesuai dengan kepribadian. Oke, terus? Ya pokoknya gitulah, kalau ada lomba dari kelas 2 dulu ya, dari kelas 2 aksara tegak bersambung itu kan dulu ada lombanya. Huruf pastilah halus calistung dulu, terus huruf halus, terus resensi dulu ada tuh. Gue nggak tahu ya apa itu masuk FLS 2N kalau zaman sekarang, cuma istilahnya dulu nggak tahu. Yang jelas waktu SD tuh pas kelas 4 disuruh ikut resensi. Tapi kelas 5 dan 6 gue disuruhnya ikut IPA. Lah? Gue nggak tahu, tapi alhamdulillah sih menang terus juga sampai tingkat kabupaten. Berarti lu pinter. Alhamdulillah. Tapi lomba IPA-nya mah cuman satu doang? Enggak, dari kelas 5, kelas 6 berturut-turut setiap O2SN IPA, mapel IPA gue pasti yang lomba di sekolah gue. Nggak aneh sih, paling ya lu kan mungkin daya bacanya juga lebih baik mungkin waktu itu. Ya bisa jadi sih ya, teman-teman yang dibanding lain, teman-teman yang lain. Karena bahan bacaannya yang ada. Mungkin teman-teman tidak punya kesempatan itu aja sih kayaknya. Gitu, lu mumpuni gitu. Kakak lu juga ada mungkin bahan yang mengarah ke situ gitu. Zaman-zaman RPAL. RPAL, RPUL. Segala pengetahuan ada di situ ya. Terkumpul dalam sebuah buku ajimat. Terus masuk ke SMP masih itu tuh. Kalau SMP masih shy juga? Enggak, udah mulai. Enggak sih, tetep gue tuh kayak sebenarnya introvert. Cuma ngobrol tuh sama orang-orang yang ini aja loh, kayak sefrekuensi, dia bakal ngerti nih, baru asik gitu ngobrolnya. Kalau enggak ya lebih banyak diem aja. Oh gitu, lu nggak akan bisa ngobrol kalau dia nggak duluan gitu. Betul, misalnya. Dia harusnya gitu. Dan orang juga sebenarnya takut duluan ngelihatnya kayak jutek nih, jutek. Emang sih. Tapi asli orangnya asik banget tadi itu, luar biasa. SMP? Nah, pas SMP. Apa yang terjadi nih? Kalau SMP justru gue sama sekali jarang diikutkan lomba. Gue nggak ngerti ya kenapa, tapi sebenarnya ngerti, tapi nggak bisa di open di sini. Tapi gitu. Yang selama SMP gue justru aktifnya di Rohis gitu. SMP di Cipanas juga? Tetap di Cipanas. Tetap di Cipanas, oke. Sibuk dengan aktivitas itu aja di kegiatan di sekolah. Betul. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan literasi itu? Nggak ada. SMP nggak ada, SMA juga nggak ada. Cuma gue di SMA 1 kan, di SMA 1 itu ikut Rohis, Jamiah Salam. Nah, di Rohis otomatis kan baca anak-anak Rohis tuh majalahnya Umi, Anida, Sabili. Nah, karena kita remaja kan otomatis lebih ke Anida kan, dan di situ kan banyak banget cerpen ya. Nah, di rumah gue bacanya cerpen itu di majalah Anita Cemerlang, kemudian Gadis, terus Aneka Yes. Nah, jadi kan Bobo sama Gadis. Bobo. Jadi kan nggak salah kan Bobo sama Gadis? Bener, ada majalahnya dua-duanya. Jadi kan kayak ngerti kan, Anida tuh marketnya istilahnya remaja Islami gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau yang lain kan lebih remaja pada umumnya gitu, dalam artian kalau cerpen-cerpen yang di Anida itu kayak lebih religius gitu kan dibandingkan ini, karena mungkin tujuannya juga berbeda. Nah, dari situ mulai kenal FLP-nya sebenarnya dari SMA. Ya enggak sih? Dari SMA. Lu nggak ikut-ikutan anak mading gitu biar kayak Cicinta gitu? Kayak Cinta. Biar jadi anak sastra. Enggak. Tapi aktifnya memang cuma di situ. Karena ekskul yang lain karena keterbatasan waktu sih. Karena gue waktu SMA kan PP ya, pulang pergi Cipanas. Awalnya ngekos di depan SMA 1. Di rumahnya Kak Fuad dulu, ketua OSIS kita. Kita ngekos sekaligus dia kan kayak pondokan sih, tapi yang mondoknya anak sekolah semua. Jadi sambil ngaji di situ. Pas kelas 2 karena sakit
Gue sempet tipes tuh lama. Dulu kan Cipanas Rangkas jalannya jelek ya. Setelah keluar dari rumah sakit, masuk tuh seminggu sekolah, habis itu sakit lagi. Terus dari dokternya nggak boleh sakit. Kurang lebih gue sebulan nggak sekolah di rumah. Nggak boleh sekolah dulu. Gue kurang lebih sebulan tuh di rumah, nggak sekolah. Tadinya mau dipindahin nih sama orang tua, udah di Cipanas aja. Nggak mau kan? Kenapa lu nggak mau? Ya nggak mau gengsi. Anaknya SMA 1. Tahu. Ya dulu awalnya gitu nggak mau. Akhirnya tapi ya emang beda aja pada saat itu kondisi di SMA di Cipanas dengan sekarang ya tentu jauh berbeda. Iya. Kalau dulu mah kan belum ada zonasi kan. Belum ada zonasi. Semua orang tanda petik di pelosok juga punya hak besar untuk sekolah di ibu kota, gitu kan. Jadi akhirnya terkumpullah di sekolah itu yang terbaiknya di situ gitu. Mungkin itu alasan lo kenapa nggak mau dipindahkan gitu. Oke. Salah satunya alasannya itu. Terus kenapa kuliah di sini, Ibu? Karena waktu itu kalau ceritain itu sedih, Iya, gini dulu deh kalau tadi kan udah nyokap, sekarang ke bokap lu deh, peran bokap lu sendiri. Yang ini bokap gue tuh justru SD aja nggak tamat. Beliau kan kelahiran tahun 49, SR ya, dulu tuh sekolah rakyat ya. Sekarang ada lagi ya sekolah rakyat. Dulu bapak gue nggak lulus katanya. Bapakku almarhum itu supir bis antar kota dalam provinsi. Dia dia bawa muatannya tuh ke Palembang gitu loh. Jarang pulang dong. Sebulan sekali. Bang jauh Toyib kan, dong. Bang Toy. Tapi almarhum bapakku itu mungkin pergaulannya luas juga. That's the point. Nah, jadi kalau ke rumah yang dibaca tuh bukan cuma baju kotor buat istrinya, tapi koran, majalah, terus banyak hal yang beliau bawa gitu, dan termasuk cerita-cerita. Nah, yang kita tunggu anak-anaknya tuh pasti yaitu bawaannya itu. Ya sampai kakakku bilang gini, kita kok lebih sering berantem karena buku daripada karena makanan. Karena sering banget itu, dan itu selalu jadi kenangan kita kalau lagi kumpul gitu, terutama kakak-kakakku yang usianya jauh di atasku itu. Karena mereka biasanya yang sering rebutan majalah gadis. Kalau aku kan masih jauh ya, usianya di bawah mereka. Jadi mereka suka, ada kan kakakku 2 perempuan, itu pasti rebutan majalah gadis tuh gitu. Itu tuh bahan bacanya tuh random gitu. Random. Dari berbagai pelosok kota mana aja dibawa gitu. Dibawa, pokoknya selalu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya tuh buku bacaan. Pernah sempat nanya nggak ke bokap lo, Bapak kenapa sih bawaan kayak beginian gitu? Nah, mungkin siapa tahu ada reason tersendiri gitu ya. Nah, kalau kata bapakku gini, cukup bapak yang jadi sopir, anak-anaknya harus punya pendidikan yang jauh lebih cry. Jadi, asli loh, sisi keayahan gue muncul nih dibandingkan keibuan gue nih. Kalau udah ngomongin tentang ayah. Bapakku gitu bilangnya. Jadi jangan sampai anakku tuh harus lebih baik lah itu ya, harus orang tua zaman dulu emang kayak gitu sih ya, gitu. Ulah sampai doang bapak gitu kan bahasanya pasti ngomongnya gitu. Kayak gitu. Jadi selalu itu yang dibawanya, yang kita buru itu. Selain uang receh 100-an, itu pasti banyak banget di tas bapak aku. Kok bisa? Itu bekas parkiran bekas gitu? Parkiran, dikumpul-kumpulin. Jadi nanti kita tabung uangnya bagi semua rata. Kita punya celengan masing-masing yang kita buka setiap lebaran. Seru ya. Iya, tapi bokap setiap kali lebaran datang kan? Datang. Kalau lebaran ya pasti pulang. Kalau Bang Toyib kan enggak. Berapa kali lebaran nggak pernah datang gitu ya. Selalu pulang karena mungkin kesayangan bosnya juga ya, jadi punya privilege. Jadi kalau lebaran boleh pulang gitu ya. Masih ingat gak koran-koran atau tablet yang sering ada gitu kayak pos kota kayak gitu? Lu ada. Kita berlangganan malah, keluarga kita berlangganan. Doyok karena, dong, tahu. Doyok. Dulu kata mama ngajarin aku tuh justru dari pos kota dulu cara baca. Jadi buku yang D-O-D-Y-O-Y-O-K, aku bacanya Doyoka. Tapi mama sih yang pertama ngajarin gitu huruf-huruf. Terus dibantu sama kakakku yang nomor 3. Dan sekarang kakakku itu jadi guru di SD, ya PNS di SD. Nah, beliau yang ngajarin kami membaca pertama kali gitu. Emang harusnya mengenal huruf itu dari orang tua sih ya. Soalnya selain memang jariahnya juga nanti kerasa gitu ya, tapi juga ke anak lebih
lebih bermakna. Iya nggak sih? Iya, benar banget. Lu terapkan nggak di sama anak lu? Iya, jadi memang harus dimulai dari kita dulu, harus dari orang tua dulu, baru ke gurunya. Kayak anak-anak di rumah, sebenarnya ketika anak-anak usianya masih di bawah 5 tahun, kita nggak punya kayak kamu harus ngapalin ini nggak. Jadi ya sambil ini aja, misalnya kita lagi nonton misalnya di HP kan ada ininya ya, ada tulisannya ini huruf apa yuk, misalnya Kriun nih yang paling kecil, dia nanti dikasih tahu, lama-lama bisa. Dan ketika sekarang masuk SD pun ya tidak masuk TK tidak lambat perkembangannya, alhamdulillah gitu. Tapi nggak kita paksa. Tapi juga nggak harus bisa langsung baca tulis dan hitung gitu ya. Oke, sepakat sih. Kalau ada istilahnya tuh mengenal simbol dulu, gitu ya. Anakku juga sama, waktu itu dia suka kereta. Tiap kali lihat tulisan Rangkas Bitung, nggak ngerti tuh RAN segala macam gitu. Tapi begitu tahu kayak gitu, itu berarti Rangkas Bitung. Iya, benar-benar. Tapi lama-kelamaan ya bisa juga ternyata nggak diajarin juga gitu dengan sendirinya. Oke, berarti peran bokap itu penting banget dong. Dua-duanya berperan, punya peran yang penting dalam hidup kami anak-anaknya gitu. Bokap tuh ninggalnya pas lu kapan? Pas anakku umur 6 bulan. Berarti tahun 2013. Oh, berarti waktu kita bikin LVP beliau masih ada? Beliau masih ada. Oh, masih supir juga atau udah istirahat? Udah istirahat. Itu udah pas aku kelas 5, beliau istirahat karena sakit diabetes. Terus ya udah stop, nggak kerja. Siap. Oke. Langsung kita melesat ke kuliah nih. Itu dia, kenapa lu milih di Rangkas? Potensi lu gede banget. Nah, itu kaitannya sama biaya, Bun. Biaya? Iyalah, perasaan biaya. Dari keluarga yang cukup? Cukup, tapi tidak mampu. Maksudnya gimana tuh? Enggak, karena bokap kan udah nggak kerja. Terus, iya itu sih ya yang paling penting. Kalau kakak kan beda ya dengan orang tua. Mereka kan juga sudah punya keluarga sendiri. Iya. Nah, harusnya gue kan gap year juga. Jadi setelah lulus SMA tuh nggak langsung kuliah. Justru gue ngabdi dulu tuh di Nurul Madani. Jadi SMA, bayangin anak SMA terus harus ngabdi, harus ngajarin anak-anak SMA yang usianya sebenarnya bedanya 1 tahun 2 tahun sama gue. Tapi justru dari situ enggak sih. Dari situ tapi kan jadi belajar. Hikmahnya adalah gue jadi belajar lagi. Meskipun istilahnya gue nggak sekolah, belum sekolah atau belum kuliah, bukan keguruan, ya gue juga nggak mau dong ngasih ilmu abal-abal. Nah, jadi ya kita jadi belajar gitu. Dan ketika sudah ada rezekinya, baru tuh lanjut kuliah di STKIP. Meskipun nyesek ya, sedih karena kalau diingat dapat PMDK kayak di kampus mana, dan itu nggak bisa diambil. Karena tadi itu masalahnya di biaya. Tapi kalau sekarang sih ya udahlah, itu kan sudah mungkin takdirnya memang harus seperti ini. Berdamai saja lah ya gitu. Toh juga aplikatif juga kan yang didapatkan dari masa kuliah jadi guru SD, mata pelajaran bahasa Inggris. Ya nggak sih? Betul, sangat bermanfaat. Dan gue lihat lu juga bahasa Inggris lu aktif juga kan gitu sepertinya. Kita kan belum pernah ngobrol secara aktif. Kalau ngobrol ini Inggris langsung kayak gue masih deg-degan gitu ya. Maksudnya kayak masih kagok gitu ya. Karena emang kayak di pondok juga harusnya memang sehari-hari kita praktekkan ya, tapi karena memang mayoritasnya kayak anak-anak yang masuk tuh terbiasanya bahasa Sunda, jadi membiasakan anak-anak ke bahasa Indonesia aja tuh butuh waktu, butuh effort dulu ya. Terus dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pun otomatis juga lama gitu effortnya. Tapi tapi kalau misalnya tulis, gue seneng tuh kalau nulis pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kayak speaking kayak masih little like ya. Gak masalah. Yang penting ilmu lu aplikatif, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian kuliah, kemudian setelah lulus kuliah bergabung di FLP, kemudian menikahlah dengan sang
pangeran berkuda. Lu kan suka hal begitu, nunggu pangeran berkuda. Itu masih Dini. Dini ya. Ya lu obrolin juga sama dia gitu-gitu. Wah, Ya, gimana tuh gitu proses lah. Ya, pencarian? sebenarnya nggak nyari, cuma sama-sama ketemu. Oke. Prosesnya juga nggak lama, sama-sama ketemu di sebuah event. Prosesnya nggak lama, justru malah lebih banyak ngobrolnya sama ibu mertua. Oh. Jadi kalau nelpon, kasihlah sama ibu mertua. Ya udah kita ngobrol sama ibu mertua. Bahkan sampai sekarang pun kalau balik, justru anaknya yang malu sama ibunya daripada menantunya. Dia kalau mau makan, aku yang ngambil karena dia nggak enak sama ibunya. Enggak sih, enggak. Tapi ya gitulah, akhirnya lebih akrab sama ibu. Tapi justru itu diuntungkan karena kayak maksudnya kita sudah akrab lebih dulu, bahkan jauh sebelum kita bertemu langsung. Oke, siap. Lepas dari apapun itu udah jodohnya kan Iya, ya betul. gitu. Jadi udah dipas-pasin aja gitu sama Allah gitu. Langsung ke anak nih, ke anak brojol ada 3. Tiga. Cowok semua. Namanya siapa sih, lupa? Ling Orion, Ada Ling Orion, ada Ursa Mayor, ada Ryuken. Lisi, sahabat Al-Qudah namanya aneh. Kenapa harus begitu? Iya karena memang suka sama pertama. Kalau Ling Orion kenapa? Kenapa suka karena apanya? Karena semuanya Ursa Mayor sama Ling Orion itu karena suka rasi bintang. Kita tuh kayak suka aja gitu kalau ngelihat. Bukan bintang. karena baca di Lestari. Enggak. Terus Orion juga salah satu lagu kita yang kita suka di Metallica gitu. Wih, Metallica. Are you kidding me? Gila, lagunya Metallica. Nah, tapi emang selebihnya karena emang suka banget sama Unik rasi bintang, terus artinya juga memang bagus ya. Gitu. Jadi ya udah kita pakai itu. Oke. Bukan cuma karena ngejar uniknya sih, tapi karena emang ini suka. Dan anaknya juga pede dengan nama itu ternyata. Tuh. Kayaknya sih bakalan long life ya ke segala generasi nanti kayaknya feelingnya sih gitu ya. Ya daripada Pipit Piharsi. Di era tahun 90-an doang ngetopnya. Bener-bener. Bawa buku nih, Bawa Ibu. dong. Coba ditunjukin ke sahabat Al-Qudah. Judulnya Menyulam Hidup. Nah ini aku nulis ini berlima sama teman-temanku. Sebutin. Ada Bu Aam Nur Hasanah, beliau mengajar di SMP 5 Cipanas. Kemudian ada Ibu Mae Saroh, nama penanya Ibu Mae Derli. Beliau guru di SMP Lebak Gedong 1. Siap. Terus ada Ustazah Mutmainah, beliau kepala MTS di Cipanas. Kemudian ada Ibu Uha. Beliau juga guru di MI. Kita berlima nulis. Sebenarnya awalnya juga kayak lagi gabut nih. Terus kita di grup, kita kan punya grup. Sebenarnya lebih sering jalan-jalannya sih kita berlima. Wait a minute. Antologi cerita pendek. Kenapa nggak antologi emak-emak guru? Enggak. Kan ada value-nya, cuy. Iya Karena sih, kan tadinya awalnya gitu. Awalnya gitu. Iya ya, baru kepikiran sekarang. Karena emang tadi kan? itu dadakan. Jadi awalnya kita kan ada tuh grup berlima suka jalan bareng, makan bareng. Terus karena gabut tiba-tiba ngajakin nih, mending nulis cerpen yuk. Gaskeun gitu kan jawabannya. Ya udah, kita nulis ternyata 35 hari prosesnya. Karena tiap hari mentor ngegebrek mandor bukan mentor, mandornya ngegebrekin terus. Udah beres. Alhamdulillah buku ini 35 hari selesai. Isinya kayak gado-gado gitu. Awalnya nih kita tematik tadinya. Awalnya kita mau tematik, tapi pas di akhir ya udahlah nggak apa-apa, kita pakai ciri khas kita masing-masing aja. Kamu mau cerita apa, silahkan. Yang ya jelas kan untuk awalan kan. Karena awalan tadi ya udahlah kita bebaskan dulu. Tadinya masing-masing mau 10 cerita kan, tapi ternyata karena kesibukan, terus kita juga pengen cepat terbit, akhirnya maksimal 5. Tapi gue 8 sih sebagai mandor. Di situ? 8 kalau nggak salah. Total ada berapa jadinya? Lu 8, 5, 4. 854 berapa tuh? 13, 17. Hampir 22 cerpen kalau tidak salah. Oh my God. Lo ikut mengkurasi juga itunya? Iya, kuratornya gue, yang cover yang bikin juga gue, yang ngedit tulisannya juga gue. Jualin lu juga? Yang ngejualin juga, enggak sih kalau ngejualin. Masing-masing bertugas menjual buku ini. Gitu. Betul sekali. Teman-teman juga boleh beli ya. How much money? 49.000. 49, murah lah ya untuk ukuran sebuah buku. Betul. Kalau ada yang mau berminat, misalnya
Boleh, Boleh. teman-teman bisa ke Facebook atau IG aja IG, ya. IG aja boleh, Ke IG DM ya. aja, DM. Apa nama IG IG-nya? gue Gimana sih? Orang nungguin. Pitosaurus, S-nya 2 ya. Oh, sebangsa apa ya Pitosaurus? Sebenarnya Pito itu panggilan dari Dini, teman gue SMA. Jadi kalau yang lain manggilnya Piti, dia Pito. Teman-teman pas kelas 3 yang deket cewek-ceweknya tuh suka manggil gue Piti atau Pito. Nah, Dini itu Piti, beda kasihan sendiri dong. What a Pito. pity. No, sayang. Kalau Dini manggil sendiri Pito. Pito itu kalau nggak salah bahasa Jepang deh, artinya orang apa Hito ya. Tapi dia suka beda sendiri. Okay. Dan sampai sekarang pun dia manggilnya tetap Pito. Ya udah. Allah. Jadi nama pena aja sih. Udah jadi nama blog sih. Nama blog. Cuma Oke. sekarang orang-orang lebih seringnya manggil gue Mima. Karena Ryu, anak gue yang ketiga tuh yang lain manggilnya Mama. Dia Mima. Tapi kadang dia juga manggil Mama juga, nggak konsisten ya, masih labil. Iya. Akhirnya teman-teman tuh suka manggilnya Mima. oke. Even temen guru, temen yang gue juga nggak kenal, cuma kenal di sosmed, semuanya akhirnya manggil gue Mima gitu. Udah jadi nama pena aja, kayaknya bakal Tapi gue dijual. masih ingat sih kata Mas Gong dulu, mendingan pakai nama asli daripada pakai nama pena. Oh ya? Iya kan? Apa reason? Iya, kalau kita terkenal, ya itu nama kita gitu loh, bukan iya nama sih. pena kita. Sepakat sih. Oke. So, ini yang ke berapa ini? Karya? Kayaknya udah ke 60-an mungkin ya. Wow. Kalau antologi sih lumayan udah banyak dengan berbagai teman dari berbagai komunitas. Tapi kalau buku solo baru 2. Judulnya? Judulnya Rahasia Penulis sama Guru Blogger Ispek. Berarti nggak usah diceritain dong, kan rahasia. Iya, nggak usah. Harus beli aja bukunya. Langsung beli ya, sahabat Alku 2 ya. Oke. Sebelum kita lanjut, aku mau ada games nih. Wah, ada Muhammad. Mana ininya? Di situ kali coba. Coba ya, kita buka. Nah, ambil satu aja. Satu aja. Nggak, lu ambil, sisanya masukin lagi. Lu Oke. pegang. Ini. Oke, ya, checklist Oke. it's mean agree, across it's mean disagree. Oke. Kita ada berapa nih? Ada sekitar 7 statement ya. Lu boleh boleh setuju atau nggak setuju. Siap. Oke. Yang pertama berkaitan dengan literasi ya. Oke. Boleh ngutip dari karya orang dikit aja. Yes. Loh, Tapi bukannya lagi ya? No. I mean maksudnya kalau mengutip itu ya kita pakai tanda kutip dimasukkan ke karya kitanya, bukan mengutip kita jiplak. Tapi kalau misalnya ada quote atau kutipan dari karya orang ya kita tulis pakai tanda petik, dan kalau mau disebutkan juga ya sebutkan itu diambilnya dari siapa. Maksudku begitu, bukan kita kopas, kita ngambil tapi juga nggak mencantumkan nama penulisnya. Itu ya, namanya ngambil, ngerampok. Oke. Agree, setuju. Nomor 2, menulis itu pekerjaan yang melelahkan. Bisa yes, bisa no. Lo sendiri gimana? Kalau menulis aku saat ini sih udah di fase happy aja. Happy aja ya. Kalau awal-awal karena memang lebih kayak disuruh ya, jadi kayak beban. Tapi kalau sekarang karena emang seneng, jadi udah di fase ya menjalaninya dengan enjoy. Gitu. Nggak ada ini juga ya, nggak ada apa tuh namanya kewajiban lu untuk menulis sesuatu sekarang kan ya. Kalau dulu mungkin karena kebutuhan eksistensi sebagai pendiri FLP Lebak gitu. Kalau sekarang udah nggak ada beban, jadi lebih enak nulisnya. Nomor 3, setiap profesi apapun jika ditunjang dengan keterampilan menulis, maka profesinya akan jauh lebih baik. Setuju banget. Karena ya tadi profesi kayak let's say kamu pilih jadi konten kreator, tetap kan harus nulis outline-nya dulu. Kamu jadi MC, jadi dokter, nulis resep. Kemudian orang nggak kebaca resepnya gimana? Maksudnya ketika kamu jadi dokter kan pasti kamu bikin esai, bikin apapun itu gitu kan, bikin laporan, jurnal, ya kan? Pasti bikin jurnal, pasti harus punya kemampuan menulis. Jadi ya semua pekerjaan harus ditunjang dengan kemampuan menulis. Sepakat. 4, harus menunggu inspirasi baru bisa menulis. Lu gimana sih? Checklist tapi ya. Harusnya sih jangan ya, tapi
tadi itu kadang kita ada di fase lagi mau moody. Jadi kalau nulis di fase moody pasti harus kayak nunggu inspirasi dulu. Harusnya sih penulis yang baik kapanpun bisa nulis. Penulis yang bijaksana penulis itu yang nggak terdistrak dengan apapun harusnya. Cuma namanya manusia kan ada di fase naik turun ya. Kadang kita lagi nggak mood, maka harus nyari inspirasi. Kalau lagi nggak mood, mesti ngapain? Kalau lagi nggak mood paling satu bisa dengerin musik, nyari makanan yang enak, ngobrol sama teman yang sefrekuensi, atau baca bacaan yang lain yang bisa ngasih inspirasi. Kesampingan dulu ya menulisnya. Number 5, menulis itu bakat, bukan sekedar latihan. Tidak setuju. Menurutku menulis itu tidak bakat, tapi menulis itu keterampilan sih, lebih keterampilan. Artinya setiap orang bisa. Kalau dia mau berusaha untuk menjadi penulis. Tapi ada yang bilang, oh dia mau berbakat banget jadi penulis. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi secara umum menurutku sih keterampilan yang bisa diasah gitu. Dia ada bakat, tapi kalau nggak diasah ya tetap tumpul bakatnya. Oke, sepakat. Tidak punya waktu luang, maka tidak bisa menulis. Aku tidak setuju, karena itu kan prioritas. Balikin ya, lu mainnya. Karena itu kan tadi balikin gitu. Nggak setuju ya? Nggak setuju ya sahabat. Karena prioritas kita, tergantung prioritas kan. Jadi harusnya ya janganlah kayak gitu. Gimana kita mau kita nggak mau punya waktu luang kalau kita nggak mau menyempatkan. Betul. Gitu kan ya. Last but not least, harus punya laptop alat tulis khusus untuk menulis. Tidak setuju. Karena teman-teman kan sekarang punya HP semua, rata-rata HP-nya juga udah smart. Masa orangnya nggak smart? Maksudnya gue. Jadi maksudnya kita memang juga harus smart menggunakannya, kan smartphone gitu ya. Betul. Duh, apalagi ya Pit ya? Apalagi? Suka bingung lo, makanya lo tulis, lo gak nulis juga tadi. Bener sih ya, harusnya nulis. Tapi gue lebih senangnya ngobrol sih sama lo gitu, santai, enak banget gitu. Prioritas lu sekarang apa nih? Begitu kan fase-fase lu udah lewatin tuh. Fase-fase kuliah sudah, terus juga fase-fase berkomunitas juga sudah. Sekarang kan fasenya di fase berumah tangga gitu. Ya pasti anak-anak lah dan keluarga itu prioritas utama gitu. Dan ridho suami. Masya Allah. Hidup suami. Siap. Rio, Ling harus bisa menulis juga? Enggak. Mereka harus punya sesuai dengan minat dan bakat mereka, tumbuh dengan minat dan bakat mereka. Kalau emang nggak suka nulis ya silahkan. Kalau nggak bisa menulis ya menggambar. Apa saja yang mereka suka. Siap. Metode-metode supaya mereka baca buku ditularkan juga nggak seperti kalau anak-anak tuh karena dekat dengan gadget, mungkin mereka lebih ke bacaan yang ada di HP. Kalau misalnya nih Orion tuh lebih sukanya kayak ke ilmu pengetahuan alam, ke info-info seperti itu. Kalau Uca sukanya lebih ke kayak kok ini bisa begini, kok ini bisa begitu, alasan terjadi sesuatu gitu loh. Kayak misalnya kenapa matahari itu bulat, kenapa kok panas, cuma siang terjadinya. Itu yang sering ditanyakan sama Uca gitu. Itu mungkin tapi masanya juga kali, masa pengen tahu banyak. Iya, kalau Rio sih masih belum terlalu ini ya, belum terlalu itu karena mungkin dia juga masih di bawah 5 tahunan. Gaya parenting apa sih yang coba lu terapkan di anak lu? Gue sih fleksibel ya, kadang VOC. Gila lu, parah banget. Tergantung keadaan lah. Masukin lubang buaya maksudnya. Karena kan nggak semua, misalnya nih ahli parenting ngomong gini, kadang tuh nggak bisa diterapin loh di keluarga kita, karena setiap keluarga pasti punya parentingnya masing-masing, sikonnya beda. Apa yang misalnya disampaikan oleh ahli parenting tersebut, belum tentu juga bisa dipraktekkan dan sesuai dengan sikon keluarga kita. Gitu. Intinya ambil yang baik. Tuh, kalau tidak sesuai ya kita cari parenting. Gue sih dapat quote yang hebat sih ya, bahwa parenting terbaik itu adalah ya orang tuanya sendiri. Iya, gitu. benar. Karena yang tahu sitkon dan juga iya tahu. Closing statement Fit sebelum aku kasih sesuatu buat lo. Asik. Oleh-oleh nih. Mungkin bisa sampaikan ke sahabat Alku 2 gitu ya.
terserah deh mau tentang kepenulisan atau mau promo buku juga boleh. Oke. Oke, silakan. Jadi teman-teman, kadang kan suka banyak yang nanya nih, ya kalau pengen jadi penulis tuh harus gimana sih? Ya teman-teman kalau memang mau jadi penulis ya mulailah dengan menulis gitu. Okay. Kalau kayak ngerasa tulisanku banyak ya takut nggak ada yang baca, takut jelek, teman-teman jangan apa-apa udah antipati dulu, udah insecure duluan. Teman-teman harus selalu percaya bahwa setiap tulisan itu pasti akan menemukan pembacanya masing-masing, pembacanya sendiri. Jadi nulis aja dulu, nulis aja lagi, nulis aja terus, dan jangan lupa. Jangan lupa baca. Jangan lupa dibaca. Jadi buku terbaru kita ya, insya Allah akan ada buku-buku aku yang lain lagi. Why the title is Menyulam Hidup? Karena isinya memang kayak mozaik. Kalau diibaratkan isi tulisan itu kayak ibarat sulaman. Jadi setiap penulis di sini gitu. Kayak menyulam mozaik, menyulam puzzle-nya masing-masing. Yang kalau cuma makanya kalau cuma ditulis oleh sendiri, dia mozaik kan kalau cuma satu jelek ya. Tapi karena ini bareng-bareng, dia jadi bakal mozaik yang utuh yang kalau ditempel di dinding tuh bakal cantik banget. Gitu. Masuk ya, masuk Pak Eko. Ada Pak Eko. Iya, kita punya gift nih buat Pipit, dibuka dong. Coba dilihat nih? Apa isinya. Tapi thank you so much loh sudah datang ke sini, sudah mampir. Roblox bukan sih? Iya, baca dong itunya. Sambil ditunjukin ke sahabat Alku 2. Always keep a positive mindset. Teras Alku 2. Terima kasih Teras Alku 2. Sama-sama. Tapi terima kasih banyak. Sama-sama Pak Lilo. Insya Allah bajunya kepake. Salam buat keluarga. Terima kasih. Kapan-kapan kalau nanti mampir ke sini lagi, kita ngobrol lagi di teras. Siap. Baik. Terima kasih sahabat Alku 2 sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Pipit tadi yang halu gak jelas tadi. Semoga tetap ada manfaatnya ya. Ada value-nya lah dikit lah at least gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Teras Alku 2 di episode-episode berikutnya yang gak kalah seru. Say goodbye to kamera. Terima kasih. Kamera ya. Assalamualaikum. Mana aja deh. Terima kasih. Bye-bye.